Berbicara dengan orang yang tidak tahu kalau tidak tahu, dibandingkan dengan orang yang tahu kalau tidak tahu, kira-kira lebih mudah mana? Betul, lebih mudah berbicara dengan orang yang tahu kalau tidak tahu. Perikop hari ini mengisahkan sekali peristiwa orang-orang Yahudi hendak melempari Yesus dengan batu. Yesus bertanya, pekerjaan-pekerjaan baik dari Bapakku manakah yang membuat kalian mau berbuat seperti itu? Mereka menjawab, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena kamu telah menghujat Allah. Kamu menyamakan diri dengan Allah padahal kamu manusia biasa. Yesus berusaha menjelaskan berdasarkan kitab Taurat. Mereka tidak mau percaya. Yesus berkata lagi, seandainya kamu tidak mau percaya, sekurang-kurangnya percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kulakukan, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mereka semakin marah, hendak menangkap Yesus, tetapi Yesus luput dari tangan mereka, dan Yesus pergi ke seberang sungai Yordan, tempat dulu Yohanes membaptis banyak orang di sana. Yesus tinggal di situ, dan waktu itu banyak orang datang pada Yesus. Orang-orang yang datang berkata, memang Yohanes tidak pernah membuat satu tanda pun, tetapi semua yang dikatakan tentang orang ini semuanya benar. Kelompok yang pertama tadi adalah kelompok orang yang menolak tahu. Karena apa? Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia menolak tahu dan akhirnya menjadi sok tahu. Ini memang bisa sangat berbahaya di dalam kehidupan keagamaan kalau orang menolak tahu, sok tahu, padahal mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu, dan akhirnya menghakimi sesama, menyebarkan hoax, berita bohong, dan sebagainya, bahkan mencelakakan orang lain. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang menyadari kalau ada hal-hal dia tahu, ada hal yang belum dia ketahui, maka dia mencari pengetahuan yang baru. Maka Albert Einstein juga pernah mengatakan, ego itu sama dengan 1 per pengetahuan. Artinya apa? Semakin pengetahuan seseorang semakin banyak, semakin besar, egonya semakin kecil. Kalau ego seseorang semakin besar, menandakan bahwa pengetahuan orang itu semakin kecil. Maka di masa retret agung ini, mari kita melihat diri kita masing-masing selama ini, sikap hidup kita seperti apa. Kita lebih banyak menjadi orang yang tahu kalau ada banyak hal yang belum kita tahu, atau kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Kalau kita termasuk orang yang tidak tahu kalau kita tidak tahu, kita menolak tahu, kita sok tahu, jangan-jangan hidup kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, sebab bisa kesasar karena ini di daerah terpencil. Ketika egoisme kita semakin besar, menandakan pengetahuan kita masih kecil. Dan akhirnya masih di masa prapaskah ini kembali saya sampaikan. Salam pijar kasih.